dipersembahkan oleh Siloam Hospitals. Pemirsa, kembali lagi dalam Health Matters, kita masih membahas mengenai tema kelainan irama jantung. Dan kalau tadi kita sudah membahas dengan Dr. Antono ya dok, mengenai kelainan atrial fibrilasi yang lazim terjadi pada orang tua. Katanya ada jenis lain yang lazimnya terjadi pada usia muda atau di bawah 40 tahun nih dok. Seperti apa nih dok, bisa dijelaskan? Ya, betul. Salah satu yang sering terjadi pada orang muda atau jika orang muda itu ada kelainan irama jantung yang cepat, pada orang muda seringkali disebabkan oleh korslet. Dan manifestasi daripada korslet itu terutama yaitu detak nadinya sangat cepat. Jadi keluhan penderita terutama dia berdebar-debar. Dan dengan berdebar-debar itu dia juga merasa cepat lelah. Oke, jadi salah satu cirinya itu berdebar-debar ya dok. Gejala apa lagi yang bisa dirasakan bagi untuk penderita kelainan irama jantung yang sifatnya short circuit atau korslet ini dok? Ya. Berdebar-debarnya terutama cepat ya, dan seringkali di atas 150. Semakin cepat, semakin kemungkinannya ada kelainan irama jantung short circuit pada orang muda ini semakin tinggi. Kalau dia cuma 100 sampai 120, seringkali yang kita temukan adalah irama jantung normal yang cuma lebih cepat. Ya. Jadi kita terutama fokus pada irama jantung yang sangat cepat, atau by definisi setidak-tidaknya di atas 120, tapi yang kita lebih yakin bahwa ada kelainan irama, terutama jika di atas 150 per menit. Heart rate-nya ya. Nah, untuk pengobatannya apabila terjadi korslet tersebut seperti apa nih dok? Salah satu yang kita bisa lakukan adalah yang kita sebut Valsalva maneuver atau carotid sinus massage. Dan pada rawat jalan seringkali kita ajarkan ke penderita. Tapi seringkali success rate-nya itu tidak terlalu tinggi. Nah, langkah yang berikutnya bisa dengan pill in the pocket approach. Jadi pas penderita diberi obat yang kalau memang kelainan irama jantung itu muncul dan penderita sudah mengenali ini sebagai kelainan irama jantungnya, dia makan obat tersebut. Tapi obat ini hanya menghentikan, tidak menyembuhkan total kelainan irama ini. Jika penderita sudah merasa terganggu oleh frekuensi daripada kelainan irama ini, dia bisa mempertimbangkan untuk melakukan tindakan yang kuratif ya, atau yang tindakan yang menghilangkan penyakitnya untuk selama-lamanya. Dan itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan elektrofisiologi dan ablasi daripada kelainan irama tersebut. Oke, nah untuk ablasi kateter artinya ya dok, bagaimana prosedurnya dan kondisi seperti apa nih dok yang menjadi alasan dokter akhirnya mengarahkan pasien untuk menjalani ablasi kateter tersebut? Ya, jadi indikasi untuk ablasi adalah jika pasien itu sudah cukup terganggu. Dari misalnya apa yang pasien rasakan artinya ya? Dan ini ya sebenarnya sangat subjektif. Ada orang yang merasa terganggu dengan sekali tiap 6 bulan. Ada yang merasa terganggu dengan sekali tiap minggu. Nah, radiofrekuensi inilah dengan pemeriksaan elektrofisiologi dan radiofrekuensi kita akan mencari short circuitnya, lokasinya di mana, dan short circuitnya akan kita bereskan sekaligus sehingga sehingga irama ini tidak akan terulang kembali. Dan success rate daripada tindakan ini untuk orang muda dengan kelainan irama short circuit tersebut sangat tinggi, di atas 95%. Wow, angka keberhasilannya 95% ya dok? Di atas 95%. Nah, untuk prosedurnya sendiri seperti apa dan kemudian ada efek samping atau resiko nggak sih dari prosedur ablasi kateter ini? Tindakannya itu dilakukan di ruang katetrisasi, ya. Tetapi kalau kateter itu seringkali orang awam asosiasikan dengan penyempitan pembuluh darah. Di ruang kateter ini kita terutama memeriksa kegiatan listrik jantung dan melokalisir kelainan listrik jantungnya itu ada di mana. Semua ini kita lakukan dengan
anestesi lokal. Jadi penderita biasanya dalam keadaan sadar. Berarti sesudah tindakan kuratif ini pasien dapat kembali hidup normal ya dok ya? Betul, dan hidup menjadi lebih indah. Oke, nah bagaimana dengan fasilitas pengobatan kelainan irama jantung yang tersedia di Siloam Hospitals Kebonjeruk, terutama yang berkaitan dengan kateter ablasi ini nih dok? Ya, jadi semua fasilitas diagnostik dan terapeutik tersedia di Rumah Sakit Siloam Kebonjeruk. Ya, mulai dari untuk kelainan irama di mana sistem listriknya AOS dengan pemasangan pacu jantung, atau untuk atrial fibrilasi di mana kita bisa lakukan ablasi atau pemasangan alat yang kita sebut left atrial appendage closure atau menutup kuping jantung. Juga untuk kelainan irama pada orang muda yang kena short circuit dengan ablasi. Semua ini tersedia di rumah sakit kami. Juga cara mendiagnosisnya apakah dengan Holter, apakah dengan long term gitu ya. Monitoring daripada irama, ataukah dengan implantasi daripada alat yang bisa merekam irama itu selama 1-2 tahun. Baik, oke. Mungkin terakhir sekaligus penutup juga nih dok. Apakah ada tindakan preventif atau pencegahan agar seseorang tidak terkena kelainan irama jantung? Sayangnya tidak. Kelainan irama jantung ini tidak terlalu Bisa dicegah ya? dipengaruhi oleh gaya hidup kita. Terutama yang kelainan irama jantung pada orang muda. Oke. Yang kelainan irama jantung pada orang tua yang atrial fibrilasi itu cenderung lebih sering terjadi pada penderita yang hipertensi. Nah, satu-satunya yang kita bisa lakukan adalah mencegah terjadinya hipertensi. Yaitu dengan rendah garam dan hidup yang teratur dan menjaga berat badan. Berarti olahraga pengaruh juga nih ya dok ya? Untuk menghindarkan kita dari kelainan irama jantung ya dok? Terutama untuk mencegah terjadinya tekanan darah tinggi. Yang nantinya bisa mencetuskan atrial fibrilasi. Baik, terima kasih dokter atas informasinya, menarik sekali. Dan pemirsa, semoga kita terus menjaga kesehatan jantung kita. Sampai di sini kebersamaan kita dalam Health Matters. Saya Lorena Flynn undur diri, sampai jumpa.